Halo semuanya, jumpa lagi dengan Dr. Erwin. Nah, kali ini saya akan berbicara mungkin tentang pengetahuan umum saja ya. Jadi bagaimana ketika kita cuci atau mungkin buang air di WC umum. Nah, biasanya WC umum yang paling sering kita pakai kalau tidak di mall ya mungkin di pom bensin ya. Nah, kira-kira ada resiko tidak ya? Nah, mungkin cuci tangannya jadinya tangan kita lebih bersih atau malah kita lebih beresiko ya. Karena kalau kita bayangkan saja, kira-kira ada berapa orang yang sudah cuci tangan di kamar mandi itu, misalkan dengan memakai baknya ya terutama ya, bukan yang dari keran, yang dari bak mandi ya. Ya kalau mungkin kamar mandinya atau WC-nya model lama mungkin cuma ada keran sama bak airnya saja ya. Kalau yang model baru mungkin sudah ada semprotan lebih bersih tentunya ya, lebih higienis. Nah, kalau kita menjumpai atau memakai kamar mandi yang hanya ada bak dan keran saja, nah, lebih baik kita tidak cuci tangan dari bak langsung ya. Nah, dan juga kalau kita mungkin maaf cawi ya, cawi dengan menggunakan bak, nah, biasanya ya kalau mungkin kita WC-nya jongkok terus cawi, ada kemungkinan airnya juga nyiprat atau mantul ke gayungnya juga ya, kemudian kita celupkan lagi ke baknya. Nah, di sini sangat berisiko ya, banyak kuman E. coli ya, kuman yang menyebabkan diare dan mungkin kuman lain juga bisa. Jadi kalau kita cawi atau mungkin cuci tangan lebih baik memakai kerannya, di air yang mengalir. Jadi pasti lebih bersih ya, tanpa melihat resiko tandurnya bersih atau tidak ya. Tapi kemungkinan masih lebih baik daripada air yang di baknya kamar mandi itu ya. Kemudian resiko yang lain adalah mungkin kalau selain E. coli mungkin ya, penyebab diare, karena mungkin kalau kita ambil air gini tangan kita pasti tercelup ya, dan mungkin puluhan orang atau banyak orang yang memakai kamar mandi itu ya, pasti airnya sangat kotor ya. Kalau kita mungkin cawi lebih baik pakai air yang mengalir. Kalau tidak ada selang ya kita pakai air kerannya dibuka dulu ya. Dan mungkin kalau pas tandurnya habis bagaimana air tandurnya? Ya caranya kalau terpaksa, sekali lagi kalau terpaksa, air yang paling di permukaan mungkin kita bisa buang terlebih dahulu. Jadi kita bisa memakai air yang lebih dalam ya di baknya itu. Jadi yang bagian air permukaan kita bisa buang dulu. Ya mungkin bisa mengurangi ya, mungkin bakteri atau mungkin yang mengambang bisa hilang dulu gitu. Dan kalau tidak ada air ya mungkin kita siap-siap membawa antiseptik ya, kita tuangkan di baknya kamar mandi itu. Jadi kita bisa mengurangi resiko entah itu terinfeksi bakteri ataupun mungkin juga jamur ya, karena bisa juga jamuran ya di daerah alat kelamin kita ya, baik pria maupun wanita ya. Jadi sangat berisiko. Jadi kalau nanti kita terpaksa ke kamar mandi umum ya, kita harus memperhatikan ya faktor kebersihan air terutama ya, sehingga kita tidak tertular oleh penyakit orang lain ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.